Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Setelah kemarin kita selesai melaksanakan pembelajaran terkait dengan teks prosedur, yang belajar tentang bagaimana segala sesuatunya harus ada aturannya, harus ada pedomannya, dan harus ada langkah-langkah yang tepat agar hasilnya juga optimal serta maksimal. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang menjelaskan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, dan juga menjabarkan sesuatu fenomena atau kejadian atau juga bisa peristiwa. Nah, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Eksplanasi itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu explanation. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa explanation dalam bahasa Inggris artinya menjelaskan dan juga menjabarkan. Di bahasa Indonesia pun sama, teman-teman sekalian, menjabarkan sesuatu fenomena, kejadian atau peristiwa. Baik, teman-teman sekalian, kita akan belajar dulu tentang strukturnya ya, agar lebih mudah teman-teman untuk menganalisis dan juga membuat teks eksplanasi. Ada 4 struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang deskripsi, asal-usul, klasifikasi, ataupun juga sejarah, dan satu lagi, pendapat tentang fenomena tersebut dari para ahli. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas menjelaskan lebih rinci lagi proses terjadinya ataupun juga bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, setelah deretan penjelas, kita akan bertemu dengan interpretasi. Ini sifatnya lebih pribadi, teman-teman sekalian. Sifatnya lebih bagaimana seorang penulis dari teks eksplanasi menyikapi atau menanggapi peristiwa yang dijelaskan pada pernyataan umum dan juga deretan penjelas. Yang keempat, simpulan. Nah, itu tadi teman-teman sekalian 4 struktur teks eksplanasi. Dan untuk teman-teman sekalian yang IPS jangan khawatir, ya. Eksplanasi tidak hanya ditujukan pada fenomena-fenomena alam saja, tapi juga bisa dijelaskan terkait dengan fenomena sosial. Fenomena alam dan fenomena sosial bisa dijelaskan dalam bentuk teks eksplanasi. Berikut adalah contohnya. Sungai Rhine adalah salah satu sungai paling penting di Eropa. Sungai ini panjangnya 1.200 km dan lebih dari separuhnya berada di Jerman. Walaupun pemandangannya indah, sungai ini juga jalur transportasi yang sibuk. Di tepiannya banyak berdiri industri dan limbahnya dibuang ke dalam sungai. Jika tidak dibersihkan terlebih dahulu, air sungai akan terkontaminasi dan tidak bisa digunakan untuk hal lain. Atau bisa? Kita berada di tempat pengambilan sampel di Sungai Rhine. Di dekat tepian sungai, contoh air diambil saat mengalir. Kemudian dialirkan ke tempat pengolahan air lewat 2 pipa yang masing-masing berdiameter 1,2 meter. Di sana, air secara intensif dibersihkan sebelum dialirkan kembali ke tempat penampungan air tanah lewat 2 terowongan ini. Tempat pengolahan air yang berlokasi di selatan Frankfurt ini adalah satu-satunya di Jerman dan ditujukan untuk mengolah air sungai. Proses infiltrasi di tang-tang ini memakan waktu dan punya serangkaian keuntungan. Sejak dulu di Jerman, air di permukaan tanah tidak digunakan untuk air minum, terutama karena potensi bencana bisa terjadi di Rhine tidak bisa disangka lagi. Jadi kami tidak bisa menjamin pemasokan terus-menerus dan juga ada alasan higienis. Proses infiltrasi menyaring bakteri dan air. Jadi mengurangi jika tidak menghilangkan sepenuhnya risiko kontaminasi. Di musim panas, air di Sungai Rhine bisa sampai 28 derajat. Infiltrasi menjamin keseimbangan suhu. Jadi prioritas utama adalah menjaga level air tanah, menjamin terkumpulnya air bersih walaupun kekeringan berlangsung lama. 43 kubik meter air per tahun diproses di sini di fasilitas pengolahan utama di Biebesheim. Proses ini ditangani dan dimonitor di pusat pengawasan. Harus diingat bahwa solusi ini hanya bisa tercapai karena kondisi geologis di kawasan. Di sini kita punya akuifer alamiah yang sangat besar. Itu tidak bisa ditemukan di semua tempat. Misalnya di seluruh bagian timur Jerman, di sana tidak ada akuifer alamiah. Jadi solusi seperti ini tidak akan berhasil di sana karena berbagai alasan geologis.
air di Sungai Rhine mengalir ke tempat penampungan dan dimurnikan menggunakan proses yang dikembangkan secara spesial. Setelah air secara mekanis dibersihkan dengan pompa air, langkah selanjutnya adalah flokulasi. Ini proses pemurnian secara kimiawi. Agen penjernih ditambahkan ke air sehingga terbentuklah gumpalan atau flok yang bisa larut. Dari bentuk yang bisa larut dijadikan sedimen yang tidak bisa larut dan mengambang di permukaan. Langkah berikutnya adalah menyaring air. Fasilitas ini dibuat 30 tahun lalu. Ketika itu fasilitas seperti ini termasuk canggih. Sekarang fasilitas diperluas untuk bisa mengimbangi semakin terkontaminasinya air Sungai Rhine. Di laboratorium ini air diuji kadar bakterinya, juga metal berat dan pestisida. Di Jerman, air minum dan air irigasi harus mencapai standar kualitas tertentu yang didasari parameter mikrobiologis yang spesifik. Melihat adanya dampak perubahan iklim, air bersih dari Sungai Rhine jadi semakin penting dari sebelumnya bagi kawasan itu. Magandang umaga, nama saya Konrad, ibu saya dari Filipina. Saya suka bahasa Indonesia. Saya Sanyana, saya suka bahasa Indonesia. Saya suka cinta, so süß. Weil es klingt sehr schön und es ähnelt dem Tagalog ein bisschen. Es gibt Selamat oder Salamat, aber es heißt Danke auf Tagalog. Es ist niedlich. Es ist immer so freundlich, so silakan und selamat pagi. Es ist süß. Apa kata yang kamu suka? Saya suka Amok. In Indonesien, glaube ich, heißt es einfach nur wild hin und her laufen. Und das fand ich sehr witzig. Saya suka cinta. Saya suka cinta dalam setiap bahasa. Nasi goreng, weil ich das Essen so mag. Saya tidak suka memperlihatkan wo alles so aufeinander kommt. Alle Wörter, die sehr, sehr lang sind. Mit ganz vielen Präfixen und Suffixen. Meng, kann, nan. Das ist sehr schwer zu lernen. Kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Kebanyakan orang di Asia Tenggara bahasa Indonesia. Kamu suka kuliah di sini? Ja, suka. Guru-guru baik. Baik. Apakah kamu merasa bahwa tugas yang diberikan dosen terlalu banyak, misalnya? Kita harus banyak membaca, ada juga banyak kosakata untuk belajar. Tapi itu oke. Baik, itu tadi ya, kita sudah sama-sama menyimak contoh fenomena alam dan juga fenomena sosial yang dijelaskan dalam bentuk teks eksplanasi. Dan sekarang adalah giliran teman-teman sekalian untuk mempraktikkan bagaimana membuat teks eksplanasi. Untuk yang IPA bisa menjelaskan fenomena alam, dan untuk yang IPS bisa menjelaskan tentang fenomena sosial. Semuanya bisa diterima oleh Ustadz sebagai nilai untuk teks eksplanasi. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dan juga menyimak dengan baik. Sampai jumpa di video terakhir teks eksplanasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.